Malam Lailatul Qadar bisa jadi merupakan malam yang paling ditunggu-tunggu saat bulan Ramadan. Terdapat banyak keutamaan malam Lailatul Qadar. Untuk mendapatkannya mari simak doa dan amalan malam Lailatul Qadar berikut ini. Tapi sebelum itu, bantu kami untuk mengembangkan channel Karya Tanah Jawa dengan subscribe, share, like dan memberikan tanda lonceng di channel ini, agar kami dapat memberikan informasi dakwah ke seluruh dunia dan kami akan memberikan informasi baru lagi di channel ini. Terima kasih. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah satu dari sekian banyak misteri ketuhanan yang menyimpan pahala dan keutamaan yang sangat besar. Disebutkan dalam Al-Quran, keutamaan Lailatul Qadar lebih besar dan indah dibanding 1000 bulan. Ini menunjukkan betapa mahalnya Lailatul Qadar. Karena mahal, maka Allah pun merahasiakan turunnya. Nabi Muhammad sendiri hanya memberikan kata kunci, kalau Lailatul Qadar mayoritas turun di tanggal-tanggal ganjil 10 terakhir Ramadan. Rasulullah menyambut malam mulia tersebut dengan baitikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Merujuk pada tafsir Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam buku Membumikan Al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, pada saat-saat tersebut Rasulullah akan bertadarus sembari merenung berdoa. Adapun salah satu amalan yang kerap beliau lakukan untuk menjemput Lailatul Qadar adalah memperbanyak membaca dan menghayati makna doa sapu jagat, yang artinya, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Sementara itu, mengenai makna yang terkandung dalam doa sapu jagat tersebut yakni berisi permohonan umat muslim yang disertai usaha. Orang yang membaca doa sapu jagat tak sekadar memohon kebaikan di dunia dan akhirat, melainkan berusaha pula untuk meraih kebajikan tersebut. Sementara kebaikan tersebut tidak hanya untuk didapatkan di dunia tapi juga di akhirat kelak sesuai dengan hakikat malam Lailatul Qadar yang kebaikan dan kemuliaannya bersifat tanazalul atau berkesinambungan. Sebagai catatan, meski Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kemuliaan pada Lailatul Qadar, seseorang diminta meningkatkan amal dan ibadah, tak sekadar menunggu malam tersebut. Sebab, kebaikan harus dilakukan secara terus-menerus sebagaimana kemuliaan yang ditunjukkan pada malam Lailatul Qadar dan dampaknya terhadap kehidupan di waktu yang akan datang. Terdapat banyak amalan malam Lailatul Qadar. Berikut di antaranya. 1. Perbanyak doa malam Lailatul Qadar. Salah satu amalan yang dikerjakan dalam malam penuh pengampunan dan rahmat ini adalah banyak berdoa. Diriwayatkan dari Aisyah, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad tentang bacaan doa malam Lailatul Qadar seperti apa yang hendaknya dibaca. Nabi Muhammad menjawab bacaan doa malam Lailatul Qadar. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang maha pemaaf dan pemurah maka maafkanlah diriku. 2. Beriktikaf di masjid. Salah satu hal yang dilakukan Nabi Muhammad di bulan Ramadan adalah beriktikaf di 10 akhir Ramadan di masjid. Kemudian Nabi juga mengajak istri-istri beliau untuk juga melakukan iktikaf. Hal ini menunjukkan jika perempuan diperbolehkan turut beriktikaf atau berdiam diri di dalam masjid. Berdiam diri dengan memperbanyak amalan-amalan seperti berdoa, zikir, salat malam, membaca Al-Quran dan sebagainya. 3. Mengerjakan salat pada malam Lailatul Qadar. Amalan malam Lailatul Qadar berikutnya adalah dengan melaksanakan sholat sunnah di malam hari. Hal ini sesuai hadis Rasulullah yang artinya, barang siapa melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Demikian beberapa amalan malam Lailatul Qadar yang dapat dilakukan untuk meraih limpahan keutamaan bulan Ramadan. Cara mendapatkan Lailatul Qadar. Rasulullah memiliki cara tersendiri menyambut malam Lailatul Qadar. Pada 10 malam terakhir Rasulullah akan terus meningkatkan ibadahnya. Hal ini tertuang dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya sebagai berikut. Nabi Muhammad ketika memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan memilih fokus beribadah, mengisi malamnya dengan ibadah, dan membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Merujuk pada hadis tersebut, dapat disimpulkan 10 malam terakhir Ramadan merupakan waktu yang terbaik untuk beribadah. Menurut Ibnu Battal, hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa malam Lailatul Qadar ada pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Oleh karenanya, Rasulullah lebih fokus beribadah pada malam-malam tersebut dan menganjurkan umatnya untuk meningkatkan ibadah pada malam-malam tersebut.
Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar menjelaskan ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan di malam Lailatul Qadar. Kami riwayatkan dari sanad yang sahih dalam kitab Al-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan lain-lain bahwa Aisyah pernah berkata, "Wahai Rasulullah, andaikan aku mengetahui Lailatul Qadar, apa yang bagus aku baca?" Rasulullah menjawab, "Bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang yang minta ampunan, ampunilah aku." Ulama kami berkata, disunahkan memperbanyak baca doa ini, baca Al-Quran, zikir, dan doa-doa yang disunahkan pada tempat atau waktu yang mulia. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Aku menyukai memperbanyak ibadah tersebut di siang hari sebagaimana di malam hari." Dianjurkan juga memperbanyak doa-doa yang penting bagi umat Islam. Ini tanda orang-orang saleh dan hamba Allah yang arif. Berdasarkan penjelasan Imam An-Nawawi, ada beberapa amalan yang bisa dilakukan menyambut Lailatul Qadar. Meskipun kita tidak mengetahui secara pasti kapan Lailatul Qadar turun, namun amalan ini bisa terus dilakukan sepanjang Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir. Salah satunya dengan memperbanyak membaca doa. Selain itu, umat muslim juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir dan memanjatkan doa-doa yang bermanfaat untuk umat Islam. Terima kasih sudah menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel Karya Tanah Jawa dengan subscribe, share, like, dan memberikan tanda lonceng di channel ini, agar kami dapat memberikan informasi dakwah ke seluruh dunia dan kami akan memberikan informasi baru lagi di channel ini. Terima kasih.